Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa perencanaan wilayah dan kota Institut Teknologi Kalimantan. Kami dari kelompok B2 mata kuliah Studio Perencanaan dan Kota. Di sini kami akan menjelaskan terkait fakta dan analisa BWP Bandara Udara Samarinda Baru. Sebelum kami menjelaskan, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Anissa Rodatul Jannah 0806, Adelia Prastita 0810, Agneta Fitri Riani 0812, Astuti Wijareni 0814, Denisa Ayu 0822, Muhammad Ali Ataha 0848, Novia Rizaldi 0854, dan Krisna Haji Setiawan 0880. Dari hal ini kami apa aja sih yang akan kami jelaskan? Yang pertama adalah latar belakang, gambaran umum, analisis, dan konsep perencanaan. Kenapa kami memilih Bandara BWP baru ini? Kami ingin mendetailkan arahan pada RTW agar penataan ruang pada wilayah ini dapat tepat sasaran dan sesuai dengan potensi yang dimiliki pada kawasan perkotaan, di mana penyusunan RDTR ini diharapkan dapat menjadi penopang dalam memperoleh penataan ruang kawasan perkotaan untuk menjaga keseimbangan dan optimalisasi antara aktivitas perkotaan dan pelayanan publik, di mana keberadaan RDTR ini diharapkan dapat memenuhi kehubungan-hubungan pembangunan BWP Bandara Udara Samarinda Baru untuk mengatasi pertumbuhan dan permasalahan yang juga memacu perkembangan wilayah di sekitarnya. Di sini kami memiliki sasaran dan tujuan, di mana tujuan kami yaitu materi teknis RDTR Sub BWP, kawasan Bandara Baru Kota Samarinda merupakan landasan spasial pembangunan sebagai dasar instrumen pengendalian tata ruang. Dan sasaran yaitu dari penyusunan materi teknis RDTR kawasan Bandara Samarinda Baru ialah tersedianya materi teknis fakta analisis RDTR. Dari hal itu maka kami memilih landasan hukum, di mana landasan hukumnya itu Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2018 diiringi dengan peraturan menteri lainnya dan rancangan undang-undang lainnya. Dari hal ini, sub BWP kawasan Bandara Samarinda Baru ini memiliki luas yaitu 22,7 km persegi dan rasio terhadap luas kelurahan yaitu 74,95%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Krisnaji Setiawan. Masuk kepada aspek geografis. Yang pertama geografis, di mana BWP Bandar Udara Samarinda Baru ini memiliki batas wilayah sebelah utara yaitu Kelurahan Muara Badak, sebelah timur dan barat Kelurahan Sungai Curing, dan sebelah selatan Kelurahan Tanah. Kemudian pada topografi didominasi BWP Bandar Udara Samarinda Baru ini pada kelerengan 8 hingga 25%, di mana BWP termasuk ke dalam wilayah berbukit dengan ketinggian wilayah 10 hingga 130 mdpl. Kemudian geologi, pada BWP Bandar Udara Samarinda Baru terbagi menjadi dua formasi, yaitu formasi Balikpapan dan formasi Robangan. Kemudian kondisi fisik dasar iklim dan curah hujan, di mana dua iklim mempengaruhi pada BWP Bandar Udara Samarinda Baru, yaitu angin muson barat pada bulan November hingga April, dan yang kedua angin muson timur pada bulan Mei hingga Oktober, di mana dominasi curah hujan pada BWP Bandar Udara Samarinda Baru adalah kurang dari 2.200 mm per tahun. Kemudian hidrologi, terdapat 3 jenis hidrologi pada BWP Bandar Udara Samarinda Baru, yaitu Sungai Karangkungus, danau pertambangan, dan rawa-rawa. Kemudian pola penggunaan lahan dari pola ruang kota Samarinda didominasi oleh kawasan pertanian berwarna hijau tua dan kawasan permukiman berwarna kuning oleh bandar udara. Kemudian masuk kepada analisis daya dukung dan tampung lingkungan. Analisis ini dilakukan menurut Permen PU nomor 20 garing PRT garing 2000. Berikut adalah peta SKL BWP Bandar Udara Samarinda Baru, di mana terdapat 9 SKL, namun terdapat satu SKL yang tidak terdapat, yaitu rawan bencana, karena kawasan BWP Bandar Udara Samarinda Baru tidak termasuk ke dalam rawan bencana. Kemudian berikut daya tampung lahan, berikut rumusnya, dan hasil dari analisis daya tampung lahan ini untuk 20 tahun ke depan, BWP Bandar Udara Samarinda Baru masih mencukupi untuk adanya pertambahan penduduk hingga 20 tahun ke depan. Kemudian analisis kesesuaian lahan dilakukan berdasarkan Permen PU nomor 20 garing PRT garing M garing 2007. Didapatkan luasan kawasan yang sesuai dengan peruntukan lahan adalah seluas 2,89 km persegi dan luasan kawasan yang tidak sesuai seluas 19,86 km persegi.
berikut adalah peta kemampuan lahan yang didapat dari hasil overlay ke 8 SKL yang sudah ada, di mana didominasi oleh kategori kemampuan pengembangan rendah, dan terdapat peta kesesuaian lahan antara penggunaan lahan existing dengan pola ruang kota Samarinda, di mana didominasi oleh kategori tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang ada. Selanjutnya yaitu kependudukan dan demografi. Kependudukan dan demografi, jadi dalam BWP Bandara Baru Samarinda ini terdiri dari 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Sungai Siring dan Kelurahan Budaya Pampang, dengan jumlah penduduk sebagai berikut. Lalu terjadi penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2015 sampai 2016 karena adanya pemekaran Kelurahan Sungai Siring menjadi Kelurahan Budaya Pampang dan Kelurahan Sungai Siring. Selanjutnya untuk menentukan jumlah penduduk pada kawasan BWP dilakukan dengan proporsi lahan terbangun yang ada di BWP diperoleh tabel sebagai berikut. Selanjutnya itu yang pertama, analisis kepadatan penduduk dengan jumlah penduduk 5.459 jiwa dengan luas 2.275 hektar diperoleh kepadatan penduduk 2,4 jiwa per hektar dan termasuk dalam klasifikasi kepadatan rendah. Untuk analisis proyeksi penduduk sendiri diawali dengan mencari nilai R atau pertumbuhan tahunan diperoleh 0,00882. Selanjutnya yaitu untuk memproyeksikannya ke tahun 2040 diperoleh 6.453 jiwa. Selanjutnya yaitu analisis sosial budaya. Yang pertama, di BWP Bandar Udara Samarinda Baru terdapat 2 suku di Desa Budaya Pampang, suku Apuk Kayan dan suku Kenya. Lalu untuk Desa Budaya Pampang sendiri memiliki fungsi kawasan pertanian, stratifikasi tradisional dan sosial budaya pariwisata. Selanjutnya yaitu untuk isu strategis, wisata upacara Lepa Aju dan Rumah Lamin Budaya Pampang perlu pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Untuk potensi dan permasalahannya sendiri, kepadatan penduduknya masih rendah sehingga memungkinkan banyak lahan yang tersedia. Untuk permasalahannya, adanya urbanisasi menyebabkan kepadatan penduduk akan meningkat dan terjadinya asimilasi keadaan sosial dan budaya sehingga melunturkan ciri khas Desa Budaya Pampang. Selanjutnya ada analisis pemerintahan, di mana sarana pelayanan umum dan pemerintahan, jumlah unit kondisi existingnya sebanyak 2 unit, untuk keterangannya 1 kantor kelurahan dan 1 kantor pos sudah terpenuhi untuk 20 tahun ke depan. Untuk proyeksinya tidak perlu penambahan kebutuhan. Untuk sarana pendidikan 5 unit dan keterangannya 4 SD sudah terpenuhi dan 1 SMA sudah belum terpenuhi. Untuk penambahan proyeksinya terdapat TK sebanyak 5 unit dan fasilitas SMA 1 unit dengan luas total yang dibutuhkan 1,5 hektar. Untuk sarana peribadatan, jumlah kondisi existingnya 12 unit, untuk penambahannya 20 unit musola atau langgar dengan luas total 0,9 hektar, di mana keterangannya 6 masjid dan gereja sudah terpenuhi dan musola masih belum terpenuhi. Untuk sarana perniagaan, total jumlah unitnya ada 60 unit dan tidak perlu penambahan kebutuhan proyeksi untuk 20 tahun ke depan, dan pertokoan 30 unit sudah terpenuhi dan warung 30 unit sudah terpenuhi. Untuk sarana pariwisata 1 unit tidak perlu penambahan kebutuhan dan sudah terpenuhi. Sarana olahraga hanya 2 unit tidak perlu penambahan kebutuhan dan sudah terpenuhi semua. Untuk sarana ruang terbuka hijau atau RTH, untuk proyeksi kebutuhannya penambahan taman RT sebanyak 25 unit dan taman RW sebanyak 2 unit dengan total luas 0,875 hektar, di mana 11,60 km persegi kawasan peruntukan pertanian belum terpenuhi dengan standar. Selanjutnya ada peta radius terlayani sarana pendidikan, next, peribadatan, next, dan perniagaan. Selanjutnya jaringan jalan, di mana pada kelurahan kami atau sub-BWP kami terdapat 4 jenis jalan, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Berikut dimensi jalan. Next. Dari moda angkutan umum terdapat KMF dan terdapat Bandara PT Pranoto Samarinda. Dari jaringan transportasi darat terdapat sepeda 55 unit, gerobak 20 unit, sepeda motor 1000 unit, taksi 38 unit, mobil dinas 12, truk 22, dan mobil pribadi 35 unit. Next. Dari hasil tersebut, maka didapatkan hasil analisis, yaitu di mana pada jalan arteri sudah sesuai dengan standar lebar namun ruasnya belum sesuai standar. Sedangkan jalan lokal sudah sesuai dengan standar lebar namun ruasnya belum sesuai standar. Sedangkan jalan lingkungan masih banyak yang belum memenuhi standar
Next. Dari hal tersebut, dari hasil ini maka dapat dilihat bahwa peta garis GSB jaringan banyak yang tidak sesuai. Next. Dari analisis transportasi dan pergerakan maka didapatkan peningkatan jalan untuk jalan arteri, program percepatan, program peningkatan kualitas dan sistem jaringan jalan, peningkatan jalan lokal meliputi ruas jalan, peningkatan optimalisasi bandara dan pembangunan rel kereta api Kaltim. Next. Dari hasil itu maka kami didapatkan perhitungan untuk konsumsi, produksi, dan kualitas. Next. Dari hal itu kami menghitung dari tahun 2020 sampai tahun 2040 di tiap tahunnya untuk Sungai Ciring terdapat penambahan yaitu 1,2 dan Desa Pampang 1,0. Next. Selanjutnya jaringan air bersih menggunakan IPA instalasi pengolahan air dari PDAM Tirta Kencana yaitu IPA Pampang. Selain itu sumber air bersih juga berasal dari mata air, PAM, sumur gali, sumur pompa, depot isi ulang, bank penampung air hujan, beli dari tangki swasta dan sungai. Selanjutnya jaringan listrik, sumber listrik berasal dari PLN, kawasan bandara Bandar Samarinda Baru, transmisi saluran udara terdiri dari SUTR dan SUTM. Analisis jaringan air bersih, kebutuhan air bersih pada BWP adalah sebanyak 330.180 liter per hari. Kemudian dilakukan proyeksi kebutuhan hingga tahun 2040, di mana kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring dengan pertambahan penduduk. Selanjutnya analisis jaringan listrik dengan menggunakan rumus di atas, kemudian dilakukan proyeksi kebutuhan hingga tahun 2004, maka kebutuhan listrik meningkat sampai dengan 2.716.713 kW seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Ini merupakan peta persebaran SUTR dan SUTM. Selanjutnya jaringan drainase, terdapat 3 nama jalan yang berbentuk tertutup, terbuka, dan semi terbuka. Ketersediaan drainase rata-rata sudah sesuai dan didominasi bentuk drainase dengan kotak persegi maupun persegi panjang. Untuk jaringan drainase yang memiliki debit limpasan air terbesar sekitar 763,95 meter per detik. Analisis jaringan drainase, kemudian dilakukan proyeksi jumlah kebutuhan air bersih, di mana hasilnya adalah hingga tahun 2040, kebutuhan air bersih lebih banyak dibandingkan hasil pembuangan air, dengan kebutuhan air bersih sebesar 387,180 liter per hari. Selanjutnya adalah jaringan telekomunikasi, di mana sudah terdapat 7 menara telekomunikasi dan media komunikasi berupa TV, radio, dan antena. Untuk analisis jaringan telekomunikasi sudah terdapat 7 unit menara telekomunikasi yang sudah melayani seluruh kawasan BWP. Kemudian untuk jaringan persampahan pada Kelurahan Sungai Ciring terdapat 1 unit TPS. Next. Kemudian untuk analisis jaringan persampahan, TPS yang ada di Kelurahan Sungai Ciring belum sesuai, dan jika diproyeksikan hingga tahun 2040 dibutuhkan 7 unit TPS. Next. Selanjutnya basis ekonomi dari sektor pertanian, di mana didominasi oleh jenis tanaman padi sawah dan perkebunan adalah perkebunan karet. Next. Untuk analisis sektor pertanian, di mana memiliki potensi yang besar untuk dijadikan sebagai kawasan agribisnis dan dengan kegiatan ekspor dalam skala besar, namun perlu adanya kebijakan pro pertanian untuk mengatasi alih fungsi lahan. Next. Kemudian analisis sektor perkebunan, di mana bisa menjadi komoditas unggulan, namun pengolahan karetnya masih kurang optimal. Next. Ya, selanjutnya peternakan, di mana di sini dominasi oleh ayam ras dengan total 3.894. Next. Untuk analisis sendiri menjadi kawasan yang dapat mewujudkan swasembada pangan asal ternak. Untuk potensi sendiri, pertama tingkat konsumsi daging Kaltim cukup tinggi, yang kedua produksi peternakan ayam mencapai 3.894 dan potensi pertaniannya dapat membantu pakan ternak. Next. Untuk selanjutnya sektor real potensial, terdapat kawasan bandara baru yang menjadi kawasan potensial di bandara. Next.
berikut terdapat grafik sektor potensial dan di mana didapatkan isu strategis yang di mana bisa dijadikan sebagai ketahanan pangan. Kemudian potensinya pertama ketersediaan lapangan pekerjaan, yang kedua adanya perkotaan yang sepi pengunjung, dan ketiga lahan parkir yang belum memenuhi. Next. Selanjutnya koefisien dasar bangunan, klasifikasi tingkat KDB, data KDB BWP Bandara Samarinda Baru yang berjumlah 1.661 dan didominasi oleh 60% sampai 10%. Analisis koefisien dasar bangunan, KDB yang tinggi akan berpengaruh pada tingkat kepadatan bangunan dan berkurangnya lahan untuk penyerapan air, di mana lebih besar 75% KDB di kawasan BWP Bandar Udara Samarinda Baru adalah kawasan permukiman. Berikut merupakan data KLB BWP Bandara Samarinda Baru yang didominasi oleh satu lantai, yaitu 1.221 unit. Di mana ini termasuk dalam kategori sangat rendah serta sudah sesuai dengan standar persyaratan. Selanjutnya, data KDH BWP Bandar Udara Samarinda Baru yang didominasi oleh KDH 0% sampai 25% dengan total 1.221 unit dan masuk ke dalam kategori rendah serta telah sesuai dengan standar yang memiliki perkarangan untuk dijadikan sebagai RPK. Selanjutnya, data KTB BWP Bandar Samarinda Baru yang didominasi oleh KTB 30% sampai 60% dengan jumlah unit 722. Yang diketahui, luas basement bangunan rata-rata pada wilayah studi termasuk dalam kategori sedang. Nilai KTP maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan KDH minimal. Selanjutnya, data GSB BWP Bandar Samarinda Baru yang didominasi oleh di atas 5 meter, yaitu 1.435 unit. Termasuk dalam kategori tinggi, kondisi bangunan dengan kemunduran 4-7 meter mendominasi kawasan permukiman penduduk. Selanjutnya ada analisis struktur internal BWP, di mana analisis sistem pusat kegiatan dapat diketahui pada pusat kegiatan yang terdapat di kawasan BWP Bandara Samarinda Baru terdapat pada Jalan Bontang Samarinda, dapat dilihat dari peta dengan berbagai kegiatan seperti pendidikan, pelayanan umum, perniagaan, dan peribadatan, dan dapat dilihat pada peta di samping sesuai dengan kondisi existing didominasi oleh kegiatan perniagaan, sehingga dapat disimpulkan dengan adanya pusat kegiatan ini nantinya akan dapat mengembangkan sarana dan prasarana yang masih belum merata, terutama seperti fasilitas pendidikan. Next. Selanjutnya analisis penggunaan lahan, di mana dari peta ini kita melihat bahwa sudah ada kesesuaian dari penggunaan lahan yang ada pada sub BWP kawasan Bandara Samarinda Baru. Next. Analisis biaya pembangunan. Silakan Denisa. Selanjutnya yaitu analisis pembiayaan pembangunan. Yang pertama yaitu analisis pendapatan daerah. Dengan mengambil kota Samarinda sendiri masih mengandalkan dana perimbangan, terutama dari pendapatan transfer pemerintah pusat dalam membiayai kebutuhan sendiri. Hal ini berarti kota Samarinda harus lebih memberdayakan perekonomian wilayahnya sendiri agar mampu memenuhi kebutuhannya dengan pendapatan asli daerah. Selanjutnya yaitu analisis belanja daerah. Kontribusi tertinggi pada belanja daerah berasal dari belanja operasi pada tahun 2019, yaitu sebesar 1 triliun atau 60,6% dari total belanja daerah pada tahun 2019. Kemudian masuk kepada matriks SWOT dengan menghubungkan komponen strength dengan opportunity. Di poin pertama terdapat kawasan strategis dari sudut pandang sosial budaya adalah kawasan pariwisata budaya Desa Pamphang. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis kemampuan lahan, BWP Bandar Udara Samarinda Baru termasuk ke dalam pengembangan sedang dan daya tampung yang ada masih proporsional untuk 20 tahun ke depan. Yang ketiga, mendukung visi
program pada dokumen RPJMD Kota Samarinda sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi, politik, bisnis, dan perdagangan, sarana dan prasarana yang sebelumnya juga mendukung dalam pelaksanaan amanat program tersebut. Dan yang keempat, luasan existing RTH pada kawasan BWP telah mendukung untuk dijadikan sebagai kawasan yang memiliki kelangsungan lingkungan pemukiman. Next. Yang kedua adalah komponen weakness dan opportunity. Pada poin pertama yaitu pengembangan objek wisata merupakan pergerakan utama pada sektor pariwisataan dengan mengembangkan ciri khas budaya adat Dayak yang berada pada Desa Pampang. Kedua, penetapan kawasan budaya Desa Pampang sebagai kawasan strategis, sehingga dengan adanya penetapan tersebut mampu mengatasi kekhawatiran asimilasi budaya luar terhadap budaya asli Desa Budaya Pampang. Ketiga, keberadaan Bandara PT Pranoto sebagai sarana transportasi udara satu-satunya yang ada di Kota Samarinda memungkinkan perbaikan jaringan jalan pada kawasan BWP Bandara Samarinda baru guna kelancaran sistem pergerakan lalu lintas di sekitarnya. Dan yang keempat, penetapan Kota Samarinda sebagai kawasan pusat pemerintahan di mana pertumbuhan ekonomi, politik, bisnis, hiburan, perdagangan, dan pendidikan semakin berkembang, di mana dari isi tersebut diharapkan fokus pembangunan pada jaringan RTC, jaringan jalan dan distribusi antar aktivitas yang masih menjadi masalah pada kawasan BWP Bandara Samarinda. Ya, selanjutnya ada strength dan trait, di mana didapatkan kata kunci di sini yaitu kawasan budaya Desa Pampang sebagai kawasan strategis. Next. Untuk weakness trait ini didapatkan kata kunci di mana adanya kegiatan pertambangan, jadi adanya kajian lingkungan hidup yang mengenai dampak aktivitas kegiatan lingkungan tersebut. Next. Selanjutnya konsep perencanaan akan dijelaskan oleh Noviar. Selanjutnya ada tujuan penataan ruang yang tujuan untuk mewujudkan kawasan BWP Bandara Samarinda baru yang mendukung perkembangan sektor ekonomi unggulan dan terpadu dalam bidang transportasi udara, pariwisata, sosial dan budaya, serta pertanian yang selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup, pengembangan sarana prasarana yang layak dan mudah dijangkau, dan pengendalian pembangunan kota yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Next. Adapun sistem pusat kegiatan berupa pengembangan kawasan pendidikan SMA sebanyak 5 unit dengan standar lahan sebesar 1,25 hektar, pengembangan kawasan pendidikan TK sebanyak 23 unit dengan standar lahan sebesar 0,25 hektar, penambahan 20 unit sarana peribadatan musola dan atau langgar seluas 0,9 hektar, pengembangan sarana pariwisata Desa Budaya Pampang melalui peningkatan kualitas fasilitas atau pusat kebudayaan, penambahan lapangan sepak bola dan voli sebanyak 10 unit, dan pengembangan zona sarana perniagaan. Next. Sistem jaringan sarana wilayah jaringan jalan berupa pembangunan perbaikan ruas jalan di seluruh kawasan BWP, pengembangan jaringan jalan serta infrastruktur transportasi pada kawasan wisata budaya Pampang, pengembangan prasarana transportasi darat maupun udara di kawasan BWP, pembangunan infrastruktur jalan di seluruh kawasan BWP. Next. Sistem jaringan sarana lainnya yaitu pengembangan jaringan lain jalan dengan memperlebar jalan arteri minimal 20 meter, pengembangan jaringan persampahan dengan penambahan TPS, pengembangan jaringan telekomunikasi yang mengikuti pola yang sama dengan jalur supli PLN, pengembangan jaringan air bersih, pengembangan jaringan drainase dengan cara melakukan perbaikan secara berkala. Next. Kebijakan terkait rencana pola ruang yaitu penetapan dan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan bandaran di kawasan BWP, pengembangan dan penataan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman terhadap pertambangan pada kawasan BWP, pengembangan dan peningkatan intensitas kawasan terbangun pada lahan permukiman yang masih memiliki lahan kosong dalam rangka peningkatan pelayanan prasarana dan mengurangi laju konversi lahan pertanian dan perkebunan sebagai lahan terbangun. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.